Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Ilham Fadlurrahman. Kali ini kita akan belajar mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, kali ini kita bertemu di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Kita akan belajar mengenai materi diferensiasi atau diferensial. Yang pertama ini ada turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar yang pertama ada rumus turunan fungsi konstan. Rumusnya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan K, di mana K ini adalah konstanta, menjadi turunan sama dengan 0. Sebelum kita mengetahui diferensiasi itu, diferensiasi ini dilambangkan oleh dy, dy per dx atau f aksen x. Nah, untuk rumus turunan fungsi konstan ini seperti tadi, y sama dengan fx sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka turunannya menjadi 0. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu y sama dengan fx sama dengan 5, turunannya menjadi 0. Maka setiap konstanta ataupun angka yang tidak memiliki variabel itu hasil turunannya selalu 0. Maupun itu angka 100, 100 ribu, 1 juta, 1 miliar. Kalau kita turunkan, maka hasilnya adalah 0. Kita langsung masuk aja ke yang kedua, turunan fungsi pangkat. Turunan fungsi pangkat ini rumusnya y sama dengan fungsi x sama dengan k, di mana itu adalah konstanta, dikali x pangkat n, di mana n merupakan bilangan bulat positif. Turunannya menjadi dy per dx sama dengan k dikali n dikali x pangkat n dikurang 1. Maka contoh soalnya yaitu yang pertama, y sama dengan x pangkat 5, turunannya menjadi 5. Kenapa di sini 5? Karena seperti rumusnya yang tadi, n-nya adalah 5, k-nya adalah 1. K-nya adalah 1. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5 dikali x pangkat 5 atau pangkat n. N-nya itu adalah 5. 5 dikurang 1 maka menjadi 5x pangkat 4. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu y sama dengan 4x pangkat 2, turunannya menjadi 2 dikali 4 dikalikan 2 atau k, k-nya adalah 4 dan 2-nya adalah n. Maka 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Dengan 8, x pangkat 2 dikurang 1, maka menjadi x pangkat 1. Atau kita tidak usah tulis satunya. Maka hasil dari turunan 4x pangkat 2 adalah 8x. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, yang dimana y sama dengan 3x pangkat 6, turunannya menjadi dy per dx sama dengan 3 dikalikan 6, di mana 3 adalah konstanta dengan bulat positif. Maka hasilnya 18, x pangkat 6 dikurang 1 menjadi x pangkat 5, maka hasilnya adalah 18x pangkat 5. Selesai untuk turunan fungsi pangkat. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu turunan suatu fungsi yang dipangkatkan. Perbedaan dari yang kedua yaitu turunan fungsi pangkat, yaitu kalau ini hanya x-nya saja yang dipangkatkan. Tetapi kalau yang ketiga yaitu suatu fungsi yang dipangkatkan. Rumusnya itu y sama dengan fx sama dengan k atau konstanta dikalikan dengan fungsi x dipangkatkan n. Maka turunannya menjadi dy per dx sama dengan konstanta dikalikan dengan n dikalikan dengan fungsi x dipangkatkan n kurang 1 dikalikan turunan fungsi x. Maka kita masuk ke contoh soalnya, yaitu yang pertama ada y sama dengan x pangkat 3 tambah 2x dipangkatkan 2. Maka turunannya menjadi 2. Ini kenapa 2? Karena ini kan 2 ini sebagai pangkat
atau sebagai n. Kita taruh ke depan dikalikan dengan 1, maka hasilnya 2. Maka masukkan x pangkat 3 tambah 2x dipangkatkan 2, 2 kurang 1, lalu dikalikan dengan turunan fungsi x, yaitu hasilnya 3x pangkat 2 ditambahkan 2. Caranya x pangkat 3 ini kita masukkan ke depan dikalikan dengan 1, 3 kalikan 1 hasilnya 3, dan x pangkat 3 dikurang 1, maka hasilnya x pangkat 2, dan hasilnya 3x pangkat 2. Dan untuk 2x ini hasilnya menjadi 2, itu caranya yaitu ini kan 2x pangkat 1 ya, 2x pangkat 1, satunya ini kita kalikan dengan 2 dan hasilnya adalah 2. X pangkat 1 ini kita kurangkan dengan 1, maka hasilnya x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 sama dengan 1, maka 2 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 2. Kita tinggal jumlahkan atau kita kurangkan menjadi 2 dikalikan x pangkat 3 ditambah 2x dikalikan 3x pangkat 2 ditambah 2. Kita perkuat lagi dengan contoh soal yang B, yaitu y sama dengan 5 dikalikan x pangkat 3 ditambah x dipangkatkan 3. Maka turunannya menjadi 5 dikalikan 3, ini k dikali n, k-nya itu adalah 5 dan n-nya adalah 3. 5 kali 3 dimasukkan fungsinya x pangkat 3 tambah x dipangkatkan 3 dikurang 1 dikali turunan dari fungsi x, yaitu 3x pangkat 2 tambah 1. Caranya yaitu x pangkat 3 kita kalikan dengan 1, maka hasilnya 3. X pangkat 3 dikurangkan 1 hasilnya adalah 2, maka menjadi 3x pangkat 2. Dan untuk x sendiri, karena itu adalah x pangkat 1, maka satunya kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1, dan x pangkat 1 dikalikan dikurang dengan 1, maka hasilnya x pangkat 0. Dan x pangkat 0 sama seperti tadi hasilnya adalah 1. 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1. Lalu kita operasikan untuk jawaban yang tadi, maka menjadi 15 dikali x pangkat 3 tambah x dipangkatkan 2 dikali 3x pangkat 2 ditambah 1. Kita perkuat lagi dengan contoh soal yang ketiga, yaitu y sama dengan 2x tambah 5 dipangkatkan 4, di mana 4 ini adalah n. Lalu turunannya menjadi dy per dx sama dengan 4 dikalikan dengan 1, k-nya itu adalah 1, 1 dikalikan 4, dikalikan fungsi fx, dipangkatkan 4, dikurang 1, dikalikan turunan fungsi x. Turunannya yaitu 2 didapat dari 2x pangkat 1, 2x pangkat 1 dikalikan 1 dikalikan 2 menjadi hasilnya 2, x pangkat 1 dikurang 1 hasilnya x pangkat 0, x pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka 2 dikalikan 1 hasilnya 2, dan ini 5 apabila kita turunkan maka hasilnya 0. 2 ditambah 0 maka hasilnya 2. Lalu kita operasikan 1 dikalikan 4 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 8 dikalikan 2x tambah 5 dipangkatkan 3. Oke, kita lanjut lagi untuk rumus yang keempat, yaitu turunan penjumlahan atau pengurangan dua fungsi. Cara rumusnya yaitu y sama dengan fungsi x ditambah atau dikurang 3 tambah atau kurang gx, turunannya menjadi f aksen x ditambah atau dikurang g aksen x. Maka kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama itu ada y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3, di mana x pangkat 2 adalah fungsi fx dan 2x pangkat 3 adalah fungsi gx.
Gx. Lalu ketika diturunkan hasilnya menjadi 2x ditambah 2 kali 3x pangkat 2. Caranya 2x ini merupakan turunan dari fx, itu caranya 2 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 2, x pangkat 2 dikurang 1 maka hasilnya 2x. Dan untuk turunan fungsi gx hasilnya adalah 6x pangkat 2. Caranya yaitu pangkat 3 ini dikalikan dengan 2 yaitu 6, x pangkat 3 dikurang 1 maka hasilnya menjadi 6x pangkat 2. Pangkat 2. Lanjut ke contoh soal yang B, yaitu fungsi x sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x. 5x pangkat 3 ini adalah fungsi x, dan 2x ini adalah fungsi gx. Lalu turunannya menjadi dfx atau sama aja dengan dy per dx sama dengan, untuk turunan fungsi x atau f aksen x, maka hasilnya 3 dikalikan dengan 5, di mana 5 itu adalah konstanta, dan 3 adalah n. 3 dikalikan 5 itu adalah hasilnya 15. X pangkat 3 dikurang 1, maka menjadi X pangkat 2. Hasilnya 15X pangkat 2. Lalu untuk turunan fungsi Gx, hasilnya adalah 2, caranya yaitu 2X pangkat 1 dikali 1 dikalikan dengan 2 itu adalah 2. X pangkat 1 kurang 1, hasilnya X pangkat 0, maka hasilnya yaitu 1, dan 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang C. Contoh soal yang C yaitu ada S sama dengan 4T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 10. Turunannya menjadi ds per dt sama dengan 4T kuadrat ini turunannya menjadi 2 dikalikan 4 sama dengan 8. T pangkat 2 dikurang 1 menjadi T pangkat 1, dan hasil turunannya menjadi 8T. Untuk turunan 3T yaitu menjadi kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 3. T pangkat 1 dikurang 1, maka hasilnya T pangkat 3. Untuk turunan 10 ini hasilnya adalah konstan atau konstanta. Maka hasil dari turunan S sama dengan 4T kuadrat atau 4T pangkat 2 ditambah 3T tambah 10, hasilnya adalah 8T tambah 3. Lanjut contoh soal yang keempat, yaitu ada Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 10X pangkat 2 ditambah 100. Maka turunannya menjadi DY per DX. Lalu turunan dari 4X pangkat 3, caranya 3 dikalikan 4 itu adalah 12, dan X pangkat 3 dikurang 1 menjadi X pangkat 2. Maka hasil turunan dari 4X pangkat 3 yaitu 12X pangkat 2. Lalu untuk turunan 10X pangkat 2 hasilnya adalah 20X, itu caranya 2 dikalikan 10 hasilnya adalah 20. X pangkat 2 dikurang 1 menjadi X pangkat 1, maka 20 hasilnya adalah 20X. Untuk turunan 100 hasilnya adalah 0. Maka hasil turunan dari Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 10X pangkat 2 tambah 100. Hasil turunannya menjadi 12X pangkat 2 ditambah 20X. Kita lanjut ke yang 5. Turunan perkalian dua fungsi. Di mana rumusnya itu ada Y sama dengan Fx dikalikan dengan Gx. Turunannya menjadi dy per dx sama dengan f aksen x dikalikan dengan fungsi gx ditambah fungsi fx dikalikan dengan g aksen x. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu ada y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5 dikalikan dengan x pangkat gx, berarti gx itu adalah fungsi gx. Maka turunan dari x pangkat 2 ditambah 2x tambah 5 hasilnya yaitu x pangkat 2 ini kita
pangkatnya ini yaitu 2, di mana k-nya ini adalah 1. Maka 2 ini kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. X pangkat 2 dikurang 1, maka hasilnya X pangkat 1. Maka untuk turunan ini menjadi 2X. Dan untuk turunan dari 2X, itu caranya, karena ini hanya 2X, tidak memiliki pangkat yang tertulis, maka hasilnya 2X pangkat 1, dan 1 dikalikan 2, hasilnya adalah 2. X pangkat 1 dikurang 1 menjadi X pangkat 0, dan dimana X pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Dan 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Dan untuk turunan 5 sendiri ini 0. Karena apa? Karena 5 merupakan konstanta, tidak diikuti oleh variabel. Maka tidak kita tulis di sini. Lalu untuk turunan fungsi Gx, di mana fungsi Gx yaitu X pangkat 3 ditambah 3X. Untuk turunannya hasilnya menjadi 3X pangkat 2 ditambahkan dengan 3. Caranya yaitu 3 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 3. Lalu X pangkat 3 dikurang 1 menjadi X pangkat 2. Hasilnya menjadi 3X pangkat 2. Untuk turunan dari 3X menjadi, karena ini tidak memiliki pangkat yang tertulis, maka 3X pangkat 1, 1 dikalikan dengan 3 menjadi 3. X pangkat 1 kurang 1 menjadi X pangkat 0, yang dimana X pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. Lalu kita masukkan fungsi yang sudah kita turunkan tadi menjadi rumus berikut. Maka tadi rumusnya yaitu f aksen x dikalikan dengan fungsi gx ditambah fungsi fx dikalikan g aksen x. Maka menjadi 2x tambah 2, ini harusnya 2. Harusnya 2 dikalikan dengan fungsi gx yaitu x pangkat 3 ditambah 3x. Ini 2x tambah 2 adalah fungsi f aksen x. Lalu ditambah dengan 3x pangkat 2 ditambah 3, ini merupakan fungsi g aksen x dikalikan dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5. Ini adalah fungsi fx. Maka kita operasikan menjadi 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 6x ditambah 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 15. Maka kita operasikan dengan pangkat yang sama, yaitu menjadi 5x pangkat 4, ini dari 2x pangkat 4 ditambah dengan 3x pangkat 4, 8x pangkat 3 dapat dari 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 menjadi 8x pangkat 3, dan ditambah 24x pangkat 2. 24x pangkat 2 didapat dari 6x pangkat 2 ditambah 15x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Hasilnya adalah 24x pangkat 2. Ditambah dengan 12x didapat dari 6x ditambah 6x. Dan ditambah 15 didapat dari 15. Maka turunan dari y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5 dikalikan dengan x pangkat 3 ditambah 3x, hasilnya yaitu 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 24x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 15. Kita lanjut untuk memperkuat rumus dari turunan perkalian dua fungsi, di mana contoh soal yang kedua yaitu y sama dengan x pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 2 dikalikan dengan 2x kurang 5. Di mana x pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 2 ini itu merupakan fungsi fx. Fungsi fx, dan 2x kurang 5 merupakan fungsi gx. Maka turunan dari fungsi fx yaitu menjadi seperti tadi, 2 kita taruhkan ke depan dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. X pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 2 dikurang 1,
dikalikan dengan turunan fungsi fx, yaitu 3x pangkat 2. Caranya yaitu 3 kita kalikan dengan 1 di depan x, menjadi 3. X pangkat 3 dikurang 1 menjadi X pangkat 2, maka hasilnya 3X pangkat 2. Lalu untuk 1 hasilnya adalah 0, karena 1 merupakan hanya konstanta saja. Lalu kita operasikan menjadi 2 dikalikan dengan X pangkat 3 ditambah 1 dikalikan 3X pangkat 2 menjadi 6X pangkat 5 ditambah 6X pangkat 2. Lalu untuk turunan dari fungsi gx menjadi 2, caranya yaitu 2x merupakan 2x pangkat 1, 1 dikalikan 2 hasilnya menjadi 2, x pangkat 1 dikurang 1 menjadi x pangkat 0, yaitu hasilnya adalah 1, maka 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2, dan juga ditambah 5, di mana 5 merupakan hanya konstanta, maka hasilnya adalah 0. Maka hasil turunan dari fungsi gx yaitu 2. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yang dimana rumusnya itu sama seperti tadi, f aksen x dikali fungsi gx ditambah fungsi fx dikalikan dengan g aksen x. Kita masukkan di mana 6x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 2 adalah fungsi f aksen, dan dikalikan dengan 2x kurang 5 merupakan fungsi gx. Oh iya, ini ada kesalahan penulisan ya. Harusnya ini adalah 2x kurang 5. 2x kurang 5. 2x kurang 5. Lalu ditambah dengan 2 dikalikan x. 2, di mana 2 ini adalah fungsi g aksen x. Dan dikalikan dengan x pangkat 3 ditambah 1 dipangkatkan 2. Ini merupakan fungsi fx. Maka kita operasikan menjadi hasilnya menjadi 12x pangkat 6 dikurang 30x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 3 dikurang 30x pangkat 2 tambah 2x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 2. Maka hasilnya menjadi 14x pangkat 6 didapat dari 12x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 6 dikurang 30x pangkat 5 didapat dari sini. Lalu ditambah 16x pangkat 3 didapat dari 12x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Lalu dikurang 30x pangkat 2 ditambah dengan 2. Nah, berikut merupakan rumus dari turunan perkalian dua fungsi. Lalu kita lanjut ke rumus berikutnya, di mana rumus berikutnya ini adalah turunan hasil bagi dua fungsi. Untuk turunan hasil bagi dua fungsi, caranya kurang lebih sama dengan turunan perkalian dua fungsi. Bedanya yaitu di sini yang tadinya turunan perkalian dua fungsi itu adalah ditambah. Nah, di turunan hasil bagi dua fungsi ini kita kurang. Dan juga ada tambahan dibagi dengan fungsi gx yang dipangkatkan 2. Maka kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu y sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan x tambah 2. Di mana x pangkat 2 ditambah 1 ini adalah fungsi fx, dan x tambah 2 adalah fungsi gx. Maka turunan dari fungsi fx yaitu adalah 2x. Caranya yaitu adalah x pangkat 2 ini merupakan sama saja dengan 1x pangkat 2, maka 2 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 2. X pangkat 2 dikurang 1 menjadi x pangkat 1, maka hasilnya adalah 2x. Dan untuk 1 ini karena dia konstanta, hasilnya adalah 0. Lalu berikutnya untuk turunan fungsi gx, hasilnya adalah 1. Karena caranya itu ini merupakan 1x pangkat 1, ini sama saja dengan 1x pangkat 1. 1 dikalikan dengan 1 itu adalah hasilnya 1. X pangkat 1 kurang 1 hasilnya adalah X pangkat 0, yang dimana X pangkat 0 hasilnya adalah 1, dan 1 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 1. Dan 2 juga hanya konstanta, maka hasilnya adalah 0. Maka kita sudah menemukan untuk turunan fungsi fx dan juga fungsi gx.
turunannya adalah 2x dan juga 1. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah uh, f aksen x dikalikan dengan fungsi gx dikurang g aksen x dikalikan dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi gx yang dipangkatkan 2. Maka hasilnya kita masukkan turunan fungsi yang sudah kita cari tadi, yaitu menjadi 2x dikalikan x tambah 2, di mana 2x merupakan fungsi f aksen x dan x tambah 2 merupakan fungsi gx. Dikurang dengan 1 merupakan g aksen x dan dikali dengan x pangkat 2 ditambah 1 merupakan fungsi fx. Kita hapus dulu. Tambah 2 ini adalah tadi fungsi gx. Lalu dibagi dengan fungsi gx, yaitu x tambah 2 dipangkatkan 2. Maka hasilnya menjadi 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang x pangkat 2 dikurang dengan 1. Dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 4. Maka hasilnya menjadi x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 1 dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 4. Lalu kita perkuat lagi dengan contoh soal berikutnya, yaitu yang kedua, y sama dengan 2x dibagi 5 dikurang x. Di mana 2x ini adalah fungsi fx, 5 kurang x ini adalah fungsi gx. Maka kita cari dulu turunan dari fungsi fx dan juga fungsi gx. Maka turunannya menjadi, untuk fungsi fx dulu tersendiri, yaitu turunannya menjadi 2, caranya yaitu 2x sama saja dengan 2x pangkat 1. Maka 1 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. X pangkat 1 dikurang 1, hasilnya adalah x pangkat 0. Maka x pangkat 0 ini hasilnya kan tadi 1 ya. Maka 2 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. Sudah ketemu turunan dari fungsi fx, kita cari untuk turunan fungsi gx. Yang dimana fungsi gx ini tadi 5 dikurang dengan x, turunannya menjadi min 1. Dimana dapat dari min 1, coba kita cari dulu. Tadi kan fungsi gx itu 5 kurang x ya. Nah, 5 ini merupakan konstanta dan apabila kita turunkan konstanta ini hasilnya adalah 0. Lalu ada minus x, ini sama saja dengan minus 1x pangkat 1. Lalu kita kalikan 1 ini dengan minus 1, maka hasilnya adalah minus 1. Lalu x pangkat 1 dikurang 1, hasilnya adalah x pangkat 0. Di mana x pangkat 0 hasilnya adalah 1, maka minus 1 tadi kita kalikan dengan hasil dari x pangkat 0 yaitu 1, maka hasilnya adalah minus 1. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yang dimana dy per dx sama dengan 2 dikalikan 5 kurang x, dimana 2 ini adalah fungsi f aksen x dan 5 kurang x adalah fungsi gx. Oke, kita lanjut lagi. Tadi itu adalah 2 merupakan fungsi dari f aksen x, 5 kurang x adalah fungsi dari gx, dikurang dengan fungsi g aksen x yaitu adalah minus 1, dikalikan dengan fungsi fx yaitu 2x. Lalu dibagi dengan fungsi gx yang dipangkatkan 2. Maka hasilnya menjadi 10 dikurang 2x ditambah 2x. Dibagi dengan 25 dikurang 10x tambah x pangkat 2. Maka hasilnya apabila kita sudah operasikan, maka hasilnya menjadi 10 dibagi dengan 25 dikurang 10x ditambah x pangkat 2. Ke contoh soal yang ketiga. Di contoh soal yang ketiga ini kita dapat fungsi y atau fungsi x sama dengan
X pangkat 2 dibagi dengan 2X tambah 1, di mana X pangkat 2 adalah fungsi fx, 2X tambah 1 adalah fungsi gx. Kita cari dulu untuk turunannya. Turunan dari X pangkat 2 yaitu 2X didapat dari ini sama saja dengan 1X pangkat 2. Maka 2 dikalikan dengan 1 itu adalah 2, X pangkat 2 dikurang 1 itu adalah X pangkat 1 atau X, maka hasilnya menjadi 2X. Lalu kita cari untuk turunan fungsi Gx, yaitu 2X tambah 1 turunannya menjadi 2. Caranya yaitu sini sama saja dengan 2X pangkat 1, maka 1 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. X pangkat 1 dikurang 1, hasilnya adalah X pangkat 0, atau hasilnya 1. Maka 2 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. Lalu untuk 1 ini kita tentu merupakan konstanta atau fungsi konstan. Lalu kita masukkan ke rumusnya di mana dy per dx sama dengan 2x. 2x ini adalah fungsi f aksen x, 2x tambah 1 adalah fungsi gx, dikurang dengan fungsi g aksen x yaitu adalah 2, dikalikan dengan x pangkat 2 itu adalah fungsi fx. Lalu dibagi dengan fungsi gx dipangkatkan 2, atau 2x tambah 1 dipangkatkan 2. Lalu kita operasikan menjadi 4x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 2x pangkat 2 dibagi 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Maka hasilnya, ini ada kesalahan ternyata. Ini harusnya kan 4x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2, hasilnya 2x pangkat 2. Lalu ini masih ada 2x-nya. Ada kesalahan tulisan. Masih ada 2x. Oke, langsung. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 2x dibagi 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1, yang ini harusnya sudah terakhir ya. Rumus turunan fungsi yang terakhir dari turunan fungsi aljabar yaitu turunan fungsi berantai. Ini diketahui jika y sama dengan f, z atau fungsi z, dan z adalah fungsi x, maka dy per dx atau diferensiasi keturunannya sama dengan dy per dz dikalikan dengan dz per dx, atau ini turunan dari y dan ini adalah turunan dari z. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu ada y sama dengan z pangkat 2 ditambah 5z dan z sama dengan 3x tambah 10. Maka kita cari turunannya menjadi yang y dulu kita cari. Z pangkat 2 ini sama saja dengan 1z pangkat 2. 2 dikalikan dengan 1 adalah 2. Z pangkat 2 dikurang 1 hasilnya z pangkat 1. Maka untuk turunan z pangkat 2 yaitu menjadi 2z. Lalu untuk turunan 5z ini sama saja dengan 5z pangkat 1. 1 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 5. Z pangkat 1 kurang 1 sama dengan z pangkat 0, hasilnya z pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka 5 kalikan dengan 1 hasilnya adalah 5. Lalu kita cari turunan dari z, dimana z ini tadi adalah 3x tambah 10, turunannya menjadi 3x pangkat 1 atau 3x, ini kita kalikan dengan 3, 1 dikalikan dengan 3 adalah 3, x pangkat 1 kurang 1 adalah x pangkat 0, maka x pangkat 0 adalah 1, 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. Lalu untuk turunan dari 10 adalah 0, maka kita tidak usah tulis, ini sama saja dengan 0. Maka turunan dari y dan z adalah turunan dari y 2z tambah 5 dan turunan dari z adalah 3. Maka kita masukkan rumus tadi yaitu dy per dx sama dengan dy per dz dikalikan dengan dz per dx. Kita masukkan untuk turunan y yaitu 2z tambah 5 dikalikan dengan 3 yaitu turunan dari z 15. Nah, karena ini masih dalam bentuk z, maka kita harus memasukkan agar menjadi x, maka kita harus substitusikan
fungsi Z ke 6 dikalikan dengan 3 berkurang. Oh iya, ditambah 6Z. 6Z yaitu menjadi 6 dikalikan dengan 3X tambah 10, ini didapat dari fungsi Z ditambah 15. Maka hasilnya menjadi 18X ditambah 75. Lalu kita masukkan, oh sorry, salah. Lalu kita perkuat lagi dengan contoh soal yang kedua, yaitu Y sama dengan 5U ditambah 15 dan U sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 3X. Caranya sama seperti yang tadi, kita cari dulu turunan dari Y dan juga turunan dari U. Ini bedanya cuma beda variabel aja ya. Kalau tadi Z, sekarang kita pakai variabel U. Maka turunan dari Y adalah 5. Didapat dari 5U. Ini sama saja dengan 5U pangkat 1. Maka 1 dikalikan dengan 5 adalah 5. U pangkat 1 dikurang 1 adalah U pangkat 0. Maka hasilnya 1. 5 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 5. Lalu untuk turunan dari 15 itu adalah 0, maka kita tidak usah tulis ke turunannya. Maka hasilnya adalah 5. Atau bisa aja kita tulis 5 tambah 0, maka hasilnya adalah 5. Lalu kita cari untuk turunan dari U. U ini tadi fungsinya adalah 4X pangkat 2 ditambah 3X. Lalu turunannya menjadi 2 kali dengan 4, hasilnya adalah 8. X pangkat 2 dikurang 1, hasilnya adalah X pangkat 1. Maka X. Lalu untuk yang 3X, caranya ini sama saja dengan 3X pangkat 1. 1 dikalikan dengan 3 adalah 3. X pangkat 1 kurang 1 adalah X pangkat 0, yang sama dengan 1. Maka 3 dikalikan 1 hasilnya adalah 3. Maka turunan dari U adalah 8X tambah 3. Lalu kita masukkan ke rumusnya, di mana dy per dx sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Maka kita masukkan untuk dy per du itu adalah 5 dan 8x tambah 3 adalah du per dx. Maka hasilnya menjadi 40x ditambah 15. Lalu untuk yang C, contoh soal yang ketiga, yaitu Y sama dengan 2Z pangkat 3 ditambah 10 dan Z sama dengan 5x. Sama seperti tadi, kita cari dulu turunannya dan lalu kita masukkan rumusnya. Untuk turunan Y yaitu menjadi 6Z pangkat 2 didapat dari 3 dikalikan 2 adalah 6, Z pangkat 3 dikurang 1 adalah Z pangkat 2, maka hasilnya adalah 6Z pangkat 2. Dan untuk 10 adalah konstanta, maka hasilnya adalah 0. Lalu kita cari untuk turunan Z, di mana fungsi Z adalah 5X, maka hasilnya untuk turunannya adalah 5. Caranya yaitu 5X sama dengan 1 dikalikan dengan 5 adalah 5. Lalu X pangkat 1 pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Maka 5 dikalikan dengan 1, hasilnya yang dengan rumusnya itu dy per dx, Z dikalikan dengan dz per dx. Sama dengan dy itu adalah 6Z pangkat 2. Ini 6Z pangkat 2. Dan dz per dx adalah 5. Lalu kita operasikan, oh sorry salah, kita masukkan dulu untuk fungsi dari z-nya, karena ini masih dalam bentuk z. Maka kita substitusikan menjadi 6 dikalikan dengan 5x dipangkatkan 2 dikali 5. Hasilnya adalah 750x pangkat 2. Oke, hari ini yang dimana itu adalah materi diferensiasi bagian turunan fungsi aljabar. Kita tadi sudah mana yang pertama itu adalah turunan fungsi konstan, turunan fungsi pangkat, turunan suatu fungsi yang dipangkati, turunan perkalian dua fungsi, turunan hasil bagi dua fungsi, dan saja pertemuan kita hari ini. Saya Novel Hamzatur Rahman. Apabila saya ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.